Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBK Gajah Peter Tinambunan. Pada hari ini, yaitu hari yang ke-158, 6 Juni 2024, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 38 ayat yang 19. Adapun perikop daripada pasal 38 adalah Raja Hizkia jatuh sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan sebagai natsnya, ayat yang ke-19 adalah sebagai berikut. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Itulah firman Tuhan hari ini. Dan bacaan pagi biasanya diambil dari surat Petrus yang pertama ke jemaat yang ada di Asia Kecil, ya. Pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan 12. Ini adalah lanjutan dari bacaan pagi yang kemarin, yaitu dengan perikop batu yang hidup dan bangsa yang suci dan hamba-hambanya. Kemudian bacaan malam yang diambil dari surat daripada Rasul Paulus ke jemaat yang di Filipi, pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 26. Hidup untuk Kristus. Nah, sekarang mari kita lihat dalam perikop ayat hari ini. Raja Hizkia jatuh sakit dan disembuhkan Tuhan Allah. Siapakah Hizkia ini? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, Hizkia adalah seorang raja dari kerajaan Yehuda, ya. Dan disebutkan dalam Alkitab sebagai seorang penguasa yang saleh dan setia kepada Tuhan. Inilah keteladanan daripada Raja Hizkia yang saleh dan setia kepada Tuhan. Raja Hizkia terkenal karena reformasi agama yang dilakukannya, ya. Apa itu reformasi agama itu? Nah, ia membersihkan bait suci dan memulihkan kembali peribadatan yang sesuai dengan hukum Taurat. Jadi mengembalikan marwah daripada peribadatan dikaitkan dengan hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Kisah hidupnya dapat dijumpai dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 20, ya. Kitab Yesaya 36 ayat 3 dan 2 Raja-Raja
18 ayat yang kelima. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Inilah. Jadi dalam hal kesetiaannya kepada Allah dan percaya, ya, tidak ada raja-raja sebelumnya dan sesudah dia. Dialah yang taat sekali kepada Tuhan. Kemudian pada waktu Hizkia jatuh sakit dan sampai saja dia hampir meninggal dia. Nah, waktu dia sakit Nabi Hizkia, sakit Raja Hizkia adalah bisul yang sangat sakit dan mengganggu dirinya. Dan Nabi Yesaya, anak Amos, ya, mengunjungi dia. Jadi karena udah tahu dia sudah mau meninggal, ya, Nabi Yesaya mengunjungi Raja Hizkia, ya, dan Nabi Yesaya adalah anak Amos, ya, mengunjungi dia dan berkata begini, Tuhan berpesan supaya baginda membereskan semua urusan. Sebab baginda tak akan sembuh. Tidak lama lagi baginda akan meninggal. Jadi ini sudah vonis mati. SK sudah turun dari Tuhan bahwa Hizkia mati hari ini misalnya. Sudah diturunkan SK. Ya. Dan itu disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, karena sakitmu itu tidak akan sembuh. Itu kira-kira penjelasan daripada Nabi Yesaya. Hizkia sangat sedih dan gusar, ya, dan dia berpaling ke tembok lalu berdoa. Ya. Apakah doa daripada Hizkia? Ya. Karena dia tadi sudah merupakan raja yang teladan, membersihkan bait suci, dan mengembalikan peribadatan sesuai dengan hukum Taurat Allah, dia mulai memohon dan berdoa kepada Tuhan. Doanya adalah konkret, bukan abstrak. Tuhan, ingatlah bahwa aku ini sudah mengabdi kepadamu dengan setia dan tulus hati. Aku rela berusaha menuruti kemauanmu. Lalu Hizkia menangis dengan pilu. Jadi Hizkia meminta kepada Tuhan, ingatlah, katanya, bahwa aku ini sudah mengabdi kepadamu dengan setia. Pada waktu itu umur Hizkia 39 tahun. Dan dia diangkat sebagai raja umur 25 tahun. Dan setelah dia 14 tahun memimpin kerajaan Yehuda, ya, umur 39 tahun dia sakit, bisul, dan divonis mati. Nah, inilah doanya pada saat itu. Nah, lalu Hizkia menangis dengan pilu, meratapi di tembok ratapan, dia berserah kepada Tuhan. Sesudah Yesaya pergi, ya, Tuhan menyuruh dia kembali kepada Hizkia. Jadi rupanya Tuhan bermurah hati, memanggil Yesaya. Yesaya, kamu kembali kepada Hizkia. Nah, dan menyampaikan pesan. Nah, ini pesan. Aku Tuhan Allah yang disembah Daud, ya, leluhurmu telah mendengar dan melihat air matamu. Jadi Tuhan mendengar doa
dan melihat air matanya yang benar-benar dia menangis, menunjukkan dirinya apa adanya. Itulah. Jadi kalau doa itu memang serius kepada Tuhan, Tuhan mendengar, ya. Dan itu masih terjadi ya sampai saat ini. Sampai selama-lamanya itu masih terjadi, ya. Nah, kemudian aku akan menambah umurmu dengan 15 tahun lagi. Engkau dan Yerusalem akan kulepaskan dari Raja Asyur. Nah, Asyur ini adalah orang Irak, ya. Saat ini orang Irak. Kota ini akan tetap kulindungi. Itulah janji Tuhan. Jadi Tuhan berjanji akan memperpanjang umur Hizkia selama 15 tahun, ya. Dan tidak boleh diserang oleh Raja Asyur, dan kotanya akan dilindungi. Itulah janji Tuhan, ya. Jadi dengan mendengar doa dan tangisan daripada Hizkia, Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun. SK pertama tadi sudah mati, umur 34 tahun, dicabut kembali dan hidup 15 tahun lagi, ya. Sehingga berumur Hizkia 54 tahun. Jadi umur 39 tahun dia jatuh sakit, dan ditambah 15 tahun lagi menjadi umur 54 tahun dia meninggal dunia. Lalu Yesaya menyuruh orang melumatkan buah ara dan mengoleskannya pada bisul Hizkia supaya sembuh. Jadi ada buah ara dilumatkan, baru dioleskan kepada bisul dia. Nah, kemudian setelah diobati oleh Yesaya dengan buah ara, Hizkia bertanya, apa tandanya bahwa Tuhan menyembuhkan aku dan bisa pergi ke rumah Tuhan lagi? Jadi tadinya dengan bisul dia tidak pergi ke rumah Tuhan, berobat, ya, atau beribadat, ya. Nah, sekarang apa tandanya? Nah, Yesaya menjawab, inilah tanda yang diberikan Tuhan kepadamu, Baginda, bahwa Ia menepati janjinya pada petunjuk jam matahari buatan Raja Asal. Jadi jam matahari buatan Raja Asal pada petunjuk jarum jamnya, ya. Tuhan akan membuat bayangan mundur 10 garis. Maka mundurlah bayangan itu 10 garis. Ini adalah tanda mujizat dari Tuhan bahwa Hizkia akan sembuh dari penyakitnya. Itulah tanda. Jadi mundur 10, artinya hal ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan, ya. Nah, jadi Tuhan memberikan tanda pada Hizkia bahwa dia akan menyembuhkan penyakitnya dengan membuat matahari mundur 10 derajat, kira-kira begitu, ya. Mundur 10 derajat, ya. Ya, coba kita bayangkan mundur 10 derajat, artinya dia bertambah umurnya 15 tahun lagi, kira-kira begitu, ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil dalam hidup kita, termasuk menyembuhkan penyakit dan memperpanjang umur. Jadi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Menyembuhkan penyakit, memperpanjang umur. Nah, jadi kalau mau kita panjang umur, tinggal minta kepada Tuhan. Tapi apakah umur yang panjang itu diberikan kepada kita untuk memperbaiki situasi atau malah merusak situasi? Nah, walau-alam, ya, tergantung kita masing-masing. Nah, kemudian Hizkia berumur 54 tahun. Pada waktu 39 tahun dia sakit, dan ditambah 15 tahun, berumur dia menjadi 54 tahun. Nah, ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 2. Sesudah Hizkia sembuh, ia menulis lagu pujian, ya.
Itu Yesaya 38 ayat 10 sampai 20. Jadi kitab 2 Raja-Raja 18 yang 2 tadi adalah menambahkan umur Hizkia 15 tahun. Setelah umurnya ditambah, maka Hizkia menulis lagu-lagu pujian yang ditulis dalam buku Yesaya pasal yang 38 ayat 10 sampai 20. Nah, dan apa yang menonjol dari lagu-lagu pujian dari Hizkia dihubungkan dengan rencana kematian dia waktu berumur 39 tahun sakit bisul. Ya. Nah, sehingga pasal 38 ayat 16 dikatakan, ya Tuhan, berilah aku hidup oleh perkataan dan perbuatanmu. Biarkanlah aku hidup bagimu. Itulah lagu pujiannya, ya. Karena dia sudah disembuhkan tadi, maka diminta, biarkanlah aku hidup. Nah, kemudian lanjutannya dibilang bahwa karena dalam maut tak ada yang memuji engkau. Nah, jadi dia sudah komunikasi. Dalam maut tidak ada memuji engkau. Artinya kalau sudah meninggal tidak bisa lagi. Jadi artinya karena diberikan kesempatan dia hidup 15 tahun, makanya dia bilang dalam maut, seandainya dia mati tidak ada kesempatan lagi memuji Tuhan. Nah, berarti dalam 15 tahun dia benar-benar setia dan patuh kepada Tuhan. Nah, jadi orang mati tak dapat mengharapkan kesetiaanmu. Jadi kalau sudah mati tidak bisa lagi mengharapkan kesetiaan Tuhan. Artinya sudah mati, ya sudah tinggal penghakiman. Ya, itu. Jadi kesetiaan Tuhan itu berada pada waktu kita masih hidup. Dia setia kepada kita. Kalau sudah mati, bukan lagi kesetiaan, tapi penghakiman. Apa yang kau lakukan, terima. Ya, itu kira-kira maksudnya. Nah, seperti yang kukatakan hari ini, katanya, hanya orang hidup yang memuji engkau. Seperti yang kukatakan hari ini. Orang tua menceritakan kepada anaknya, betapa setianya engkau ya Tuhan. Itulah ayat hari ini. Jadi lagu pujian daripada Hizkia, setelah dia sembuh dari penyakit dan diperpanjang umurnya 15 tahun, dia menyanyikan lagu pujian hari ini. Dan inilah ayat hari ini, seperti yang kita baca dalam perikop awal tadi, ya. Demikian bunyinya. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi ada semacam tugas tanggung jawab dari orang tua akan memberitahukan kebaikan Tuhan, apa yang dialami oleh orang tua kepada anak-anak kita. Nah, itulah pesan daripada dalam perikop hari ini. Lagu pujian Hizkia setelah dia sembuh dari sakit bawah. Hanya orang hidup yang bisa menyembah Tuhan. Dan hanya orang hidup yang mendapat kesetiaan dari Tuhan. Kalau sudah meninggal tidak ada lagi kesetiaan dari Tuhan, tapi hanya penghakiman. Nah, kemudian bacaan pagi yang diambil dari 1 Petrus, ya, atau surat Petrus yang pertama pasal yang kedua ayat 9 sampai 12. Batu yang hidup dan bangsa yang suci dan hamba-hamba Allah. Nah, ini saya kira kemarin sudah jelas. Batu yang hidup itu adalah batu penjuru, adalah Yesus Kristus yang hidup. Nah, kemudian bangsa yang suci adalah umat Allah, pilihan daripada Allah, yang bisa, yang hidup suci, yang selalu bersama Tuhan, ya. Nah, seperti dalam kitabnya Kisah Para Rasul, ya, Paulus mengatakan bahwa habis gelap, terbitlah terang. Jadi kegelapan itu sebelum Saulus menjadi bertobat, dan setelah dia
terang dalam Tuhan, hidup suci, menjadi Paulus. Ya. Nah, jadi di sini kalau dikatakan dalam bacaan pagi ini, ya, dalam 1 Petrus pasal yang kedua, batu yang hidup, Yesus, bangsa yang suci, umat Allah, dan hamba-hambanya. Nah, Petrus mengatakan, dahulu kalian bukan umat Allah. Nah, jadi ini kata-kata Petrus kepada jemaat, ya, kepada seluruh jemaat yang ada di Asia Kecil. Dahulu kalian bukan umat Allah, tetapi sekarang kalian adalah umat Allah. Dahulu bukan, sekarang sudah. Nah, kemudian dahulu kalian tidak dikasihi oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, karena ya dibenci, ya seperti air bah mati semua, ya. Semua dimatikan oleh Tuhan karena benci kepada manusia itu, karena kelakuan yang tidak baik, ya. Hanya Nabi Nuh yang hidup dan anak-anaknya yang setia kepada Tuhan, ya. Dahulu kalian tidak dikasihi Allah, tetapi sekarang kalian menerima belas kasihan Allah. Jadi sekarang sudah menerima belas kasihan dengan batu penjuru yang hidup tadi itu, yaitu Yesus, karena diberikan Allah turun ke bumi, ya. Nah, saudara-saudara tercinta, kalian adalah orang asing dan perantau di dunia ini. Jadi kita dianggap perantau dan orang asing di dunia ini. Nah, makanya dikatakan oleh sebab itu, ya, saya minta, kata Petrus, ya, supaya kalian jangan menuruti hawa nafsu manusia yang selalu berperang melawan jiwa. Nah, tunjukkan, ya, darimu di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, supaya nyata hasil kerja daripada Roh Allah kepada kalian. Jadi tunjukkan, ya, di dunia ini kerja daripada Roh itu, dan kita yang selalu suci. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita dianggap sebagai hamba-hamba Allah. Jadi dengan batu penjuru Yesus, dan kita hidup suci, dan juga dinyatakan sebagai hamba-hamba Allah yang bisa menunjukkan teladan kita di tengah-tengah jemaat yang tidak mengenal Tuhan, sehingga dengan role model yang kita tunjukkan, mereka semakin percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian bacaan malam yang diambil dari surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi pasal yang pertama ayat 18 sampai 26. Hidup untuk Kristus. Nah, ini ditekankan. Pertanyaan bagi kita, bagaimana hidup untuk Kristus? Ini menjadi pertanyaan. Pemahaman hidup untuk Kristus adalah dasar dan kehidupan orang percaya Kristen. Jadi hidup untuk Kristus adalah merupakan dasar dan kehidupan orang percaya kepada Kristus. Hidup untuk Kristus berarti hidup sesuai dengan ajarannya dan mengikuti teladannya dalam segala hal. Wah, ini jadi artinya pemahaman hidup untuk Kristus adalah mengikuti, ya, teladannya dan ajarannya untuk segala hal, apa saja yang kita lakukan. Nah, kira-kira begitu pemahaman daripada hidup bersama Kristen. Nah, itu adalah panggilan untuk menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Jadi sebagai sentral adalah Yesus Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Kristus sebagai pusat hidup kita dengan kasih, iman, dan pengorbanan yang dipersembahkan kepadanya. Jadi
kita harus mengasihi dia dan juga berkorban untuk dia. Harus mau mengorbankan diri kita untuk mengikut Yesus ya. Nah, Matius 16 ayat 24 dikatakan ya, lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, nah, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi menyangkal diri, ya menyangkal diri itu yaitu dari hidup baru ya. Dia harus sisa hidup baru, dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, itu namanya menyangkal diri, hidup baru. Jadi bukan hidup lama yang dipakai, tapi hidup baru ya. Nah, dalam perikop ini pasal 1 ayat yang ke 18 sampai 26 ya. Surat Paulus ke jemaat di Filipi adalah menginginkan dan mengharapkan. Jadi dalam perikop ini Paulus mengharapkan dan menginginkan jemaat supaya bagaimana? Nah, supaya jangan sekali-sekali ya saya gagal dalam tugas. Nah, terhadap dirinya dulu, diri Paulus. Jadi mengharapkan dan menginginkan bahwa saya jangan sampai gagal dalam tugas. Wah, ini kalau kita lihat dalam statement daripada Kopassus ya, atau pasukan komando Indonesia, apa dikatakan? Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Nah, ini Paulus menyatakan seperti itu, ya. Jangan sekali-sekali saya gagal dalam tugas saya. Artinya, apapun dihadapi, apakah dicaci maki, apakah dia mau dibunuh atau dipenjara, tugas tetap dijalankan. Tidak mau dia gagal dalam tugas pemberitaan firman Tuhan, apapun tantangannya. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian sebaliknya, ya, saya berharap. Nah, ini adalah merupakan anjuran. Sebaliknya, saya berharap, katanya, supaya setiap saat, terutama sekali, ya, sekarang saya dapat bersikap berani. Nah, jadi Paulus itu menyatakan dengan jelas bahwa tadi tidak mau gagal dalam tugas dan sekarang dia berani menyatakan. Nah, yang dapat bersikap berani katanya. Apa yang keberanian daripada Paulus? Nah, dikatakan bahwa dengan segenap jiwa raga saya, baik saya hidup atau saya mati, Kristuslah dimuliakan. Nah, wah, ini bukan main ya. Mati, hidup, Kristus dimuliakan. Jadi jiwa saya dan raga saya serahkan kepada Kristus. Nah, karena dikatakan bagi saya tujuan hidup saya hanyalah Kristus, ya. Dan mati berarti untung karena sudah di dalam Kristus, ya. Karena kenapa? Karena Kristus sudah mengalahkan kematian. Waktu dia mati di kayu salib, ya, dikubur 3 hari dan bangkit kembali dan naik ke surga. Inilah contoh yang dikatakan oleh si Paulus tadi bahwa mati adalah untung. Karena life after life, bukan death after life. Jadi hidup setelah hidup, bukan mati setelah hidup. Itu kira-kira pernyataan Paulus di sini bahwa hanyalah Kristus, ya. Tujuan hidup saya hanya Kristus dan mati berarti untung. Jadi kalau sudah dalam Kristus mati ya tidak ada lagi takut mati. Nah, dan kalaupun saya masih hidup katanya ya,
saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih berguna, yang tidak tahu mana yang harus saya jalani. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, kalaupun dia masih hidup, dia akan melakukan pekerjaan yang berguna. Kemudian, saya pergi dan meninggalkan dunia ini juga baik. Jadi kalaupun saya mati, meninggalkan dunia ini baik. Kenapa? Karena itulah tujuan hidup saya, katanya. Life after life, the news of Jerusalem. Jadi Paulus sangat tegas ini mengatakan, mati pun saya tidak masalah, karena itulah tujuan hidup saya, kehidupan yang kekal sejati. Nah, tapi dan masih hidup di dunia pun, untuk melayani kamu juga baik, katanya. Jadi, tapi berguna bagi kalian untuk bisa menambah orang-orang yang bertobat mengikut Yesus. Jadi, hidup di dunia itu pun saya masih senang, tidak jadi masalah. Nah, cuman dia bilang pesannya jangan sampai ada orang dikatakan mayat yang berjalan-jalan. Dia hidup sebenarnya sudah mayat. Kenapa? Karena dia hidup hanya daging. Rohnya sudah entah kemana-mana, tidak lagi mengikuti Tuhan. Jadi mayat yang berjalan-jalan di dunia ini apabila kita tidak menuruti Tuhan. Jadi sudah banyak mungkin mayat yang berjalan-jalan tidak begitu. Nah, itulah pesan daripada Rasul Paulus. Jangan sampai ada orang tidak berguna hidupnya diberikan di dunia ini. Maka dia bilang, mati pun saya siap untuk menghadapi Tuhan. Karena itu untung bagi saya, karena terpenuhilah semua. Jadi apa yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat yang 9 dikatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya apabila kita tidak lemah. Nah, ini dia bilang, untung bagi saya kematian, karena saya sudah selama ini sudah berbuat. Tadi sudah dikatakan, lebih baik mati daripada gagal dalam tugas. Jadi sekali-sekali tidak mau gagal dalam tugas pemberitaan firman Tuhan. Nah, jadi yang jelas juga jangan sampai seperti mayat berjalan-jalan. Nah, dia hidup tapi rohnya tidak seirama dengan Tuhan, maka itulah mayat yang berjalan-jalan. Jadi apabila ada seseorang hidup, punya harta, punya segala-galanya, tapi rohnya tidak bersama Tuhan, itu sama dengan mayat yang berjalan-jalan. Jadi jangan sampai kita disebut mayat yang berjalan-jalan di dunia ini, masih hidup tapi sudah jadi mayat. Kira-kira begitu filosofinya Nah, kemudian dari ketiga perikop bacaan hari ini, bacaan pagi dan juga bacaan malam, kita bisa menyimpulkan dari yang pertama, diambil dari keteladanan Hizkia yang sangat setia dan sangat orang yang saleh, dan dia malah membuat reformasi agama, mengembalikan peribadatan sesuai aturan yang diberikan oleh Tuhan Allah dalam hukum Taurat. Inilah teladan yang bisa kita contoh. Dan apa hasilnya? Coba, dia jatuh sakit umur 39, tapi diperpanjang umurnya 15 tahun. Karena apa? Dia berdoa dan menangis. Ingatlah Tuhan, pengabdianku kepadamu dan kesetiaanku, dan aku mau melanjutkan. Kira-kira begitu. Tuhan mendengar. Ya udah, oke. SK yang sudah saya tetapkan kamu meninggal, saya cabut kembali. Saya diberikan, disuruh untuk memberikan obatnya dengan buah ara, dilumatkan, sembuh, dapat 15 tahun lagi. Sehingga Raja Hizkia meninggal pada usia 54 tahun. Walaupun umurnya sebenarnya tidak, kalau di kita mungkin masih belum saurma tua, apalagi saurma tua mauli bulung belum.
itu masih mungkin punya cucu sudah ya, Sarima tua mungkin ya. Tapi dia ya, walaupun umurnya 54 tahun, dia sudah berbuat yang terbaik bagi bangsa Israel ya, dan membuat reformasi, ya, membenarkan, mengembalikan peribadatan. Nah kemudian Tuhan Allah berjanji kepada dia, tidak akan diserang oleh musuhmu selama kamu 15 tahun lagi memerintah. Raja Asyur tidak akan menyerang. Kota Yerusalem akan dijaga ketat oleh Tuhan. Nah itulah perikop yang pertama. Kedua, perikop yang kedua bacaan pagi itu bahwa batu yang hidup dan bangsa yang setia, dan jadilah hamba Tuhan. Jadi batu penjuru dalam hidup kita, dan kita hidup suci, berperilaku seperti Tuhan sebagai role model, dan kita menjadi hambanya yang dipercaya dalam memberitakan firman Tuhan. Nah kemudian bacaan malam, hidup untuk Kristus. Apapun terjadi, kita tetap hidup untuk Kristus. Seperti pernyataan Paulus ya, tidak mau sekali-sekali gagal dalam tugas, dalam pemberitaan firman Tuhan, apapun tantangannya. Bahkan dikatakan mati adalah untung ya. Nah, hidup bersama dengan Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita untuk menyegarkan iman kita, semakin percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah, dan juga termasuk Roh Allah yang berada di tengah-tengah kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha.